Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew seperti biasa di channel Bezel Time pastinya. Pada konten kali ini, gua akan bercerita pengalaman gua berhubungan dengan teknisi. Teknisi jam tangan itu adalah sangat erat kaitannya dengan kita sebagai para pencinta jam tangan tentunya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bagi kalian yang mulai suka horologi, silahkan like dan subscribe channel ini ya. Dukung channel ini supaya kita bisa saling belajar. Oke, kalau gua ya belakangan ini pergi ke teknisi jam tangan itu mungkin bisa 1-2 kali dalam setahun. Kalau dulu-dulu gua jarang karena memang jam gua belum terlalu banyak ya. Dan sekarang mulai belakangan ini koleksi gua sudah lebih banyak, jadi gua bisa minimal 1 kali lah setahun. Nah, keperluan apa aja ya waktu gua pergi ke teknisi jam tangan, karena memang kepentingannya bisa berbeda-beda nih. Jadi ada yang membutuhkan servis besar, ada juga servis yang ringan. Ya kalau servis besar itu misalkan kita melakukan overhaul. Overhaul itu seperti kalau mesin itu ganti oli. Artinya mesinnya dipreteli satu-satu sampai menjadi bagian-bagian kecil, dibongkar secara total, dicuci, dibersihkan, kemudian dirakit kembali, diberi oli yang baru. Nah, biasanya kalau udah overhaul itu, biasanya si jamnya itu sudah akurasinya mulai ngaco tuh dia. Ya, karena memang sudah usia pakainya lumayan lama, misalkan lebih dari 5 tahun gitu. Kemudian akurasinya sudah di luar batas deviasi yang ditentukan oleh manufaktur si mesinnya itu sendiri. Makanya setelah di overhaul, itu jika tidak ada kerusakan gitu, biasanya dia akan normal kembali kondisinya, sehat kembali seperti waktu baru dibeli. Nah, itu adalah proses servis besar gitu yang memakan biaya yang paling tinggi ya. Tapi itu masih di luar penggantian parts kalau memang ada yang perlu diganti atau rusak gitu ya. Jadi itu beda lagi biayanya. Nah, bisa juga kita melakukan servis ringan, misalkan pencocokan akurasi ya, dinamakan juga tweaking. Nah, jadi di sana kan ada plus minus di mesin kalau jam mekanik ya. Ya kita bisa atur akurasinya kalau memang perlu lebih cepat misalkan ya. Itu bisa disesuaikan dengan selera kita. Nah, itu disebut kalibrasi ringan atau servis ringan. Ada lagi misalnya kita pergi ke teknisi itu untuk keperluan poles ya. Ada juga mau melakukan upgrading dari spesifikasi yang udah dari jam kita. Misalnya kita mau mengganti kristal misalnya ya. Yang tadinya masih pakai mineral kristal sekarang diganti pakai safir misalnya. Nah, dan ada lain-lain. Nah, coba teman-teman coba tambahkan di kolom komentar kalau kalian pergi ke servis jam tangan itu apa aja sih kebutuhan kalian gitu. Nah, sekarang gue ceritain pengalaman gue ya baru-baru ini. Gue pergi ke tempat servis membawa 2 buah jam tangan. 1 jam tangan yang bekas, gue beli bekas maksudnya. 1 jam tangan yang gue beli baru. Nah, kepentingan gue datang bawa jam ini adalah untuk mengubah akurasinya menjadi lebih cepat beberapa detik per hari. Jadi ini dua jam ini memerlukan servis ringan ya, bukan servis berat. Nah, gua pengen dua-duanya ini dibuat kurang lebih akurasinya lebih 20 detik per hari. Ya, kenapa nih? Alasannya gue pengen dilebihin gitu. Karena pertama, sepengalaman gua, kesehatan jam itu kan makin lama makin menurun ya, seiring waktu pemakaian. Nah, hal itu ditandai oleh penurunan akurasi guys. Jadi misalnya sekarang lebih 20 detik ya per harinya, nanti setengah tahun lagi misalkan itu bisa berkurang jadi lebihnya tinggal 15 detik contohnya begitu. Nah, biasanya itu akan terus berkurang dan pada akhirnya itu akan harus di overhaul. Nah, ini gue dapat jam yang baru ini, si regulasinya itu kurang bagus dari manufakturnya.
Jadi masa baru beli aja si akurasinya terlambat 10 detik per hari. Nah, jadi itu masih ada di dalam batas wajar dan movementnya pun masih sehat gitu. Cuman secara pribadi gue nggak suka gitu. Gue pengen dilebihin gitu supaya nanti seiring waktu melambat masih nggak apa-apa gitu ya. Jadi gue merasa paling sehat itu movement itu kalau per harinya lebih gitu. Misalnya 20 detik atau 15 detik lah. Itu gue paling senang tuh. Nah, sedangkan yang satu lagi ini jam bekas. Itu akurasinya sudah berkurang mungkin sekitar 20 detik per hari gitu. Nah, ini sekalian gue bawa 2 jam gitu. Jadi kalau biasanya gue pergi ke teknisi ya biasanya gue bawanya minimal 2 jam sekaligus. Kalau misalnya 1 jam rasanya tanggung lah, nanti aja kita tunda. Jadi supaya kita nggak sering bolak-balik ke teknisi kan. Jadi minimal 2, kadang-kadang 3 gitu. Oh ya, itu tadi alasan pertama ya kenapa gue lebihin akurasinya per hari. Ada juga alasan kedua. Ya karena kalau kita lebihin si akurasinya, itu setiap hari gue menciptakan koneksi bersama si koleksi-koleksi ini. Jadi gue tiap hari mencocokkan akurasi gitu. Jadi sehingga tercipta koneksi kan dengan jam-jam gue gitu. Salah satu aktivitas yang menyenangkan dalam hobi jam tangan. Aneh ya dipikir-pikir, kenapa mau direpotin gitu sama jam tangan, harus dicocokin akurasi setiap hari gitu. Ya paling enggak 2 hari sekali lah kalau lagi sibuk. Ya memang begitu. Itu kalau misalnya kita suka sama sesuatu, ya repot itu jadi nggak apa-apa gitu, jadi terabaikan repotnya, bahkan mungkin menjadi senang gara-gara punya kepentingan gitu terhadap suatu hobi. Nah, sebelum gue lanjutkan ya, gue mau cerita dulu lagi nih. Dulu gue itu pernah beli jam, dan di toko jamnya itu ada teknisinya gitu. Jadi gue kenal teknisi itu ada 2 ya. Jadi yang dulu itu yang di toko jam sama yang sekarang gue datang nih, yang beberapa waktu lalu gue datang. Nah, sebenarnya gue tuh lebih serak ke teknisi yang ada di toko, ya, yang gue beli jam. Tapi masalahnya jauh tempatnya. Jadi kalau daripada gue jauh-jauh, gue harus packing gitu ya. Terus kirim, terus nanti dia kirim balik lagi gitu. Gue sih lebih senang secara pribadi ya, bawa jam kita bawa sendiri tanpa pakai paket-paket gitu. Terus gue tungguin kalau bisa ya, kalau bisa ditunggu ya ngapain gue harus bolak-balik kan. Langsung ya bawa lagi, jadi prosesnya cepat gitu. Dan rasanya kalau untuk benda hobi seperti ini ya gue nggak gitu rela di packing-packing kemudian dibanting-banting oleh kurir gitu. Ya mungkin nggak apa-apa sih, tapi rasanya gimana ya. Coba kalian gimana, tambahin di kolom komentar. Kalau kalian pergi ke teknisi mendingan bawa sendiri. Kalau misalnya deket ya nggak apa-apa ke teknisi yang jauh tapi di packing gitu. Ya kalau terpaksa sih mau nggak mau ya kayak begitu gitu. Tapi kalau bisa sih gue lebih memilih yang dekat dan gue bisa antar jemput sendiri gitu barangnya ya. Nah, jadi pada waktu itu gue beli jam di toko ini yang ada teknisinya. Gue sebelum dikirim ke tempat gue langsung bilang sama dia kalau gue mau akurasinya dilebihin 15 detik waktu itu. 11 menit kemudian dia kirim langsung videonya. Dan gue lihat, wah hasil dari time graphernya itu menunjukkan ya kurang lebih 15 detik itu setiap hari akan lebih cepat. Berarti kan ini kan mudah ya, hanya 10 menit gitu ngerjain pencocokan akurasi seperti yang kita minta. Jadi ini kalau misalnya gua mau ke teknisi itu pasti kan bayarnya murah, betul nggak? Karena ini kan servis ringan. Memang secara logika juga itu kan tinggal men-setting plus minusnya, dicoba ditambahin kemudian dites di time grapher. Kalau belum cocok ya coba geser lagi kemana, kecepatan atau kurang, terus tes lagi di time grapher. Beberapa kali gitu sampai cocok gitu ya. Nah, gue pikir ya sesimpel itu aja kan. Kemudian 10 menit ya bisa kelar gitu.
Ya paling beda-beda sedikit lah, pokoknya sebentar aja. Tapi pada kenyataannya guys, ketika gue datang dan gue minta seperti yang gue mau, diubah akurasinya itu, yang jam yang baru dikerjain lebih dulu tuh waktu itu ya. Kan ada dua jam gue pun, yang baru sama yang jam bekas gue beli gitu ya. Nah yang baru dia kerjain dulu. Kok gue tunggu di sana kok sampai 40 menit baru kelar guys. Gue heran tuh. Kenapa ya 40 menit? Kok lama gitu? Waktu itu kan 10 menit kalau di teknisi yang lain. Nah, terus setelah itu dia lihat tuh yang satunya lagi setelah selesai 40 menit. Dia lihat, wah kalau ini sih nggak bisa sekarang, nggak bisa hari ini kelar katanya. Pada waktu itu memang udah mau jam tutup tokonya. Jadi yang satu dibalikin karena udah selesai, yang satu ditinggal, yang jam yang bekas tuh ditinggal, besok baru bisa kelar katanya. Nah, oke lah. Terus dia kasih tahu harganya. Ini harganya sekian. Seketika itu juga gue kaget guys. Karena gini, itu harganya itu sama dengan harga overhaul ketika 2 tahun lalu gue pernah overhaul ke dia, jam yang lain. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu gue overhaul ke dia sekian. Kalau misalnya ada kenaikan pun berapa banyak sih gitu. Berarti kan harga yang dia kasih sekarang untuk tweaking akurasi saja itu sudah hampir sama dengan harga overhaul. Nah itu gue kaget tuh. Loh kenapa kok segini ya? Ya dia kan jelasin ya dengan bahasa-bahasa teknis gitu. Gue nggak gitu ngerti sih. Ya akhirnya ya udahlah gue bayar aja lah gitu ya. Nah ini gue mau tanya sama kalian guys. Kita kan ke teknisi kan belum tentu sering-sering ya. Kadang setahun sekali gitu. Kadang juga kita mungkin punya beberapa teknisi gitu. Jadi kita belum tentu setahun sekali ke tempat dia. Kayak kasus gue nih. Nah menurut kalian gimana sih etikanya ketika kita mau servis ya, kita tanya nggak harganya berapa gitu untuk pekerjaan itu. Kita nih keadaannya udah cukup langganan nih, kita udah berapa kali ke dia. Etikanya kita bertanya nggak harganya, atau ya udah kerjain dulu gitu. Kayak gua barusan kan, ya udah akhirnya gua kaget. Nah setelah udah dikerjain kan, gua nggak bisa nolak dong, pasti gua bayar. Padahal gue keberatan rasanya dengan harga kok mahal gitu. Nah itu guys, coba tolong tinggalkan di komentar ya. Gimana kalau kalian tuh menyingkapi kasus kayak gue ini. Nah setelah itu gue berpikir gue mau minta bonus nih. Nah gue kebetulan ada 1 jam. Ini jamnya udah sempet di overhaul nih waktu itu. Ke tempat ini. Ke teknisi yang sama. Ternyata ada kasus seperti ini. Jadi kita lihat kan ini jam 7 tepat. Tapi kalau kita perhatikan jarum jamnya, dia itu tidak tepat di marker angka 7. Nah, sekarang ini jam 9 nih. Kita lihat dari pinggirnya tepat di jam 9. Tapi jarum menit tidak tepat di angka 0. Makanya dari itu kurang selaras antara jarum jam dan jarum menit. Jarum jamnya terlambat 2 menit kan. Jarumnya begitu, jadi gue pikir sekarang gue akan datang lagi ke dia bawa 2 buah jam. Ya gue minta bonus lah buat benerin yang itu tuh jarumnya. Tapi salahnya gue tuh nggak ngomong minta bonusin. Gue pikirannya minta dibonusin gitu, tapi gue ngomongnya sekalian lah beresin ini. Nanti pas gue ambil jam yang bekas tadi yang masih di sana, gue bawa jam ini untuk ditinggal lagi, sekalian diberesin gitu. Gue ngomongnya begitu. Nah, ya dia sih oke-oke aja ya, tapi persepsi dia ya gue mau bayar lagi gitu. Masalahnya tuh itu. Nah, oke. Jadi gue udah ambil, akhirnya jam yang bekas itu udah bener sih. Bener ya. Gue merasa gue bayar mahal, ya udah gue minta sekalian beresin dong ini gitu. Maksudnya dibonusin gitu. Nah, tapi udah
kita jadi miskomunikasi kan, salah pengertian. Udah gitu dibenerin ceritanya beberapa hari itu ya, ditinggal lagi, nggak bisa langsung katanya. Ya udahlah. Terus akhirnya gue datang lagi ke dia. Ya, kebetulan dianya tuh lagi nggak ada pas gue datang. Pada saat gue mau ngambil jam yang oris tadi ya, yang nyocokin jarum. Gue ambil, terus si penjaganya bilang nanti urusannya bayar membayar mas sama itu aja ya, sama teknisinya langsung gitu. Oke, gue bilang teh. Kan gue nggak bayar langsung karena ya gue pikir dibonusin gitu. Nanti aja bilang di WA lah langsung sama teknisinya. Udah aja pulang. Nah setelah gue pulang, setelah dicek, ini yang terjadi. Kerjaan dia itu tidak pernah membuat gue puas. Kok jadi kotor sekarang? Gitu. Aduh, ini bener-bener sebenarnya nangis batin gue tuh. Di dekat AK9 juga kotor. Ada sidik jari dia coba. Sebenarnya ini ada titik lagi tuh dekat marker AK8 ya. Tapi nggak terlalu besar, oke lah. Tapi ini di sekeliling lingkaran yang setengah lingkaran atas juga ada kelihatan bekas bersih-bersih gitu. Jadi, wah ini sih gue kecewa banget. Dengan demikian, gue mau kasih tahu dong sama si teknisinya. Ini kotor apa segala macem gitu. Tapi begitu gue buka WA gue, dia tuh malah nagih bayaran untuk jam ketiga ini. Dan harganya pun sama dengan harga overhaul 2 tahun lalu gitu. Jadi aduh, gue pikir gue nggak cocok sih memang sama ini teknisi ya. Jadi memang gue berpikir gitu waktu kemarin urusan yang 2 jam tadi juga gue udah pikir gue nggak bakal datang lagi ke dia gitu. Karena harganya kemahalan gue pikir. Dan kayaknya tuh dia tuh kurang mahir ya. Masa nyocokin akurasinya sampai 40 menit. Kalau menurut gue ya memang gue tidak menganggap pekerjaan teknisi itu mudah ya. Teknisi itu susah guys, beneran susah. Kalau orang jadi 10 tahun aja kerja teknisi belum tentu jago guys. Itu sama aja kayak ilmu-ilmu lain lah. Contoh misalnya kayak dokter gigi misalnya. Ya, itu kan keterampilan. Itu berapa tahun pengalaman juga kadang belum tentu cukup guys. Sama juga kalau profesi lain misalnya pengajar musik misalnya. Nah, itu 10 tahun belum tentu jago ngajar anak-anak kecil gitu main musik, misalnya main piano atau main biola. Itu ilmu yang memang untuk menjadi mahir itu butuh jangka waktu panjang. Demikian pula sama teknisi jam tangan ya. Nah, akhirnya gue bilang di WhatsApp ya sama teknisinya, udah deh gak usah dilanjutin lagi. Gue kan kasih kan videonya, fotonya, kalau ini jamnya kotor segala macem gitu. Juga si jarumnya juga nggak berhasil seperti yang gue inginkan, nggak center, nggak tepat lagi gitu. Jadi percuma, jadi sama aja gue datang ke dia itu malah ngotorin jam gue. Tapi nggak dibenerin yang masalahnya tuh. Jadi lebih baik nggak dibawa ke dia sebetulnya. Terus ini disuruh bayar lagi. Memang ada miskomunikasi. Tapi gue udah kasih tahu hasilnya ke dia. Dan gue bilang gue keberatan bayar. Gue nggak bayar guys. Jadi gue kecewa, dia pun kecewa. Akhirnya ya kita mungkin nggak akan pernah ketemu lagi ya. Karena memang udah nggak cocok gitu. Dia kecewa, dia merasa udah kerja tapi nggak dibayar. Tapi memang hasilnya juga tidak bagus. Gue ada buktinya kasih ke dia. Dan gue bilang, kirain gue dibonusin. Karena kemarin itu gue udah bayar mahal sebetulnya. Itu kan bukan overhaul, kenapa harganya tinggi gitu. Jadi gue minta dibonusin sebetulnya. Jadi kepaksa, gue harus bawa lagi jam ini ya ke teknisi yang ada di toko. Mau gak mau jauh gitu. Tadinya gue berpikir ya itu jam gue antepin dulu aja lah, ya udah kotor kayak gitu. Nanti kalau misalnya gue ada perlu lagi yang lain, gue bisa bawa bersama jam lain kan, sekalian dikerjain nanti. Tapi setelah gue pikir-pikir guys, itu kan kotor ya. Kalau kotor di dalamnya itu nggak cepet dibersihin, takutnya nanti nggak bisa hilang.
waktu dibersihin setahun depan misalnya, udah keburu nempel nggak bisa hilang, waduh gue kecewa lagi. Jadi kepaksa ini dalam jangka waktu dekat gue akan bawa nih ke teknisi lain yang gue percaya gitu. Itu kalau kita perhatikan sebenarnya jarumnya pun kotor. Cuman kalau di kamera HP gitu nggak gitu jelas sih kelihatannya. Kalau dilihat asli gitu di bawah cahaya outdoor umpamanya ya, itu kelihatan ada coklat-coklat gitu, dan itu ya kekecewaan lagi sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya guys, kalau teknisi yang mahir, yang handal, dia mengerjakan itu bisa cepat dengan hasil yang bagus. Harganya mungkin tidak terlalu mahal dibanding dengan teknisi yang kurang jago. Dia berusaha sedemikian susahnya, dia minta bayaran mahal. Karena memang susah dia kerjakan, tapi hasilnya minimal guys. Oke, kayaknya cukup begitu aja cerita gua hari ini ya. Tapi gua mau rangkum, ada 3 pertanyaan untuk kita diskusikan di kolom komentar. Jadi yang pertama, apa aja yang kalian lakukan di tempat servis ya? Apakah ada yang beda sama gua sebutan tadi gitu? Kalau ada yang beda, kalian tulis kolom komentar. Yang kedua gitu, apakah kalian memilih mengantar jam kalian sendiri ke tempat servis yang dekat, atau kalian nggak apa-apa dipaketin ke tempat teknisi yang jauh, tapi kalian percaya gitu ya? Dan yang ketiga gitu, etika menanya harga kepada teknisi yang kita sudah pernah servis. Apakah layak kita menanyakan harga gitu sebelum pengerjaan gitu, atau sebaiknya dipercayakan saja harga belakangan. Oke, sampai ketemu di kolom diskusi ya guys. Sampai ketemu juga di video-video berikutnya. Bye.